Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengadakan persekutuan doa pagi GKI Samanhudi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 ini. Maka mari kita bersama mengawali persekutuan doa pagi kita dengan bersama-sama menyanyi terlebih dahulu dari Kidung Jemaat nomor 237, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang lemah. Beri di jalan yang kelam, hati anak-Mu tentram. Bila badai menderu, berdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Mari umat kekasih, kita bersama-sama menaikkan doa pembuka terlebih dahulu sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita datang dalam doa. Bapa Surgawi, segala hormat, syukur, dan puji kami hantar ke hadirat Allah yang sudah menuntun kami, memimpin kehidupan kami. Dari 6 bulan lamanya, dari tahun 2023 ini kami sudah lewati, dan saat ini kami sedang memasuki bulan Juli pada hari Jumat pertama bulan ini. Terima kasih ya Bapa untuk semua pertolongan, berkat, kekuatan yang telah Bapa berikan dalam hidup kami. Maka biarlah Roh Kudus sendiri yang sudah menyertai kami selama ini, biarlah Ia juga yang boleh membukakan hati pikiran kami, penginderaan kami, pendengaran, dan juga mata kami untuk boleh membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh kelemahan ini, dan Bapa jugalah yang bersama-sama kami dengan doa-doa yang kami hantar kepada-Mu Bapa. Engkau juga mendengarkannya, karena kami hantar doa kami dalam satu pengantara kami yang hidup, yang setia, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara, tema kita pada hari ini berjudul mencintai layaknya buah hati. Terambil pembacaan dari Saharia pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayat ke-13. Saharia pasal yang kedua ayat 6 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bagian ini, orang-orang buangan dipanggil pulang. Ayo, marilah, larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu,
berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengah mereka. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia yang mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Mencintai layaknya buah hati. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, zaman Zakharia ini sebagian besar orang-orang dari Kanaan itu masih berada di pembuangan Babilonia. Mereka belum pulang. Itu sebabnya tadi ada suara Nabi Yeremia itu, ayo, ayo, larilah dari tanah utara. Demikianlah firman Tuhan, sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ada ajakan untuk kembali ke tanah perjanjian. Nah, saudara, perjalanan kehidupan orang-orang pada zaman itu memang serba sulit dan sukar. Memang setiap zaman dan setiap keadaan banyak membuat kesulitan dan kesukaran yang harus dialami oleh umat Tuhan. Dan itulah yang indah, bahwa ternyata Tuhan menuntun umat itu. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka, memperhatikan terus-menerus seperti dikatakan biji mata. Nah, kalau tema kita seperti buah hati. Jadi berarti memang Allah itu dekat dengan umatnya. Nah, saudara, ayat yang kita akan bersama renungkan sebenarnya ayat 10. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, kalau memang kita sudah dipimpin, ditolong, dikuatkan oleh Tuhan, maka tidak bisa tidak. Kita hanya bisa bersukacita, bersorak-sorai, bergembira di dalam Tuhan, dalam keadaan apapun sebenarnya. Apalagi kalau Tuhan itu sudah menganggap kita ini sebagai biji matanya, buah hatinya kalau tema kita. Luar biasa. Nah, saudara, mari kita boleh melihat apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, nabi yang cukup besar dari 5 nabi besar itu. Kalau Zakharia nabi-nabi kecil. Saya bacakan apa yang diungkapkan oleh Yeremia pasal 49. Saya bacakan mulai dari ayat 15.
Yesaya 49 ayat 15 dan seterusnya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku, yaitu Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Nah, ungkapan Yesaya ini hampir senada dengan Saharia tadi, bahwa ternyata ada suatu idiom yang Yesaya katakan, satu pengumpamaan, yaitu kalau ada seorang ibu yang mengandung anaknya, maka dikatakan, apakah bisa ibu itu akan melupakan bayi yang dikandungnya? Sekalipun dikatakan, sekalipun itu terjadi, bisa terjadi begitu, tidak menyayangi lagi anak dari kandungannya, sekalipun ia melupakan. Tapi Tuhan mengatakan melalui Yesaya ini, aku tidak akan melupakan engkau. Nah, saudara, bukankah ini suatu kekuatan dan penghiburan bagi saudara menghadapi berbagai pergumulan hidup? Kalau kita harus menghadapi sakit yang tak tersembuhkan sekalipun kita harus menghadapi banyak-banyak kegagalan dalam dunia usaha kita, ataupun kita harus menghadapi ketidakharmonisan di dalam berumah tangga dan berbagai macam lainnya, saudara. Dalam kehidupan masyarakat misalnya, ada banyak yang antipati mungkin dengan kita. Nah, Allah tidak pernah melupakan, meninggalkan. Bahkan dikatakan tadi, lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Saudara, telapak tangan manusia itu yang paling sering dilihat ketimbang rambut kita. Mungkin hanya beberapa kali kalau kita harus mau pergi keluar rumah misalnya, sisir, baru kita melihat dari kaca rambut kita misalnya. Tapi kalau telapak tangan, mungkin satu hari bisa 10-20 kali kita melihat telapak tangan kita. Mencuci tangan, apakah sudah bersih, dilihat lagi tangan kita. Nah, Tuhan mengatakan melalui Yesaya tadi, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Luar biasa bagaimana perhatian, cinta kasih Allah yang tadi juga dikatakan oleh Saharia itu, sebab siapakah yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Biji matanya itu biji mata Tuhan. Dan luar biasa bahwa ternyata kita boleh bersukacita, bersorak-sorai, bergembiralah katanya, bersukarialah, hai putri Sion. Dan ternyata saudara, umat Tuhan pada waktu itu tidak sendirian, tapi bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain. Dikatakan bahwa banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu. Itu ayatnya ke-11. Dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Sungguh indah kalau ternyata umat Tuhan dari Yehuda ini ternyata tidak sendiri, tapi bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain, suku-suku lain yang boleh bergandengan tangan membangun lagi Yerusalem nantinya. Tembok Yerusalem, bahkan bait Allah yang tadinya sudah hancur itu dibangun lagi. Contohnya, Herodes itu membangun 48 tahun bait Allah itu, dikatakan di dalam perjanjian baru, bukan? Nah, saudara, kita boleh bersama menghadapi perjalanan hidup kita
saat ini yang mungkin juga sukar sulit, tapi kita boleh melihat bahwa Tuhan itu mencintai kita layaknya seperti buah hati Tuhan sendiri. Yang berarti apa? Dia mau dekat dengan kita, dia mau bergumul bersama-sama kita, dia akan menolong kita, dia akan menyertai kita. Nah, sehingga kita boleh menghadapi semuanya dalam sorak-sorai dan bersukaria itu. Saudara, pelajaran baru bagi anak-anak sekolah saat ini mungkin menyenangkan. Dapat teman-teman baru, mungkin pindah sekolah lain, menyenangkan. Tapi saudara, bukan berarti semuanya mudah dan sederhana. Naik kelas, pindah sekolah misalnya, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA mungkin berpendidikan tinggi, tapi ada banyak perjuangan dan pergumulan di sana. Tapi pahamilah, sadarilah, yakinilah bahwa Tuhan ada di tengah-tengah anak-anak Tuhan itu. Ada di tengah-tengah para siswa, para mahasiswa, semua umat Tuhan. Para orang tua yang mungkin mencari nafkah, dan semua lansia untuk boleh mendukung doa untuk anak-anak menantu dan cucu-cucu. Bahwa Tuhan akan menopang, menuntun, menjagai kehidupan kita semuanya. Tuhan yang patut dimuliakan, Tuhan yang patut dipuja-puji, yang sudah menganggap kita seperti buah hati itu, seperti biji mata itu. Terima kasih Tuhan atas perkenan Tuhan untuk manusia yang sangat lemah ini. Amin. Ada nyanyian indah, mari kita bersama menutup renungan kita pada hari ini dari Kidung Jemaat nomor 410. Saya nyanyikan Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku. Ya, buah hati. Itu yang saya memang pilih dari nyanyian pada hari ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenanganmu. Tak ku takuti maut seram, sebab tanganku Kau pegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
Mari kita datang dalam doa. Segala syukur, hormat, dan puji kami hantar ke hadirat Allah. Kami boleh bersorak-sorai, kami boleh bersukaria dalam perjalanan hidup kami, walau kami harus menghadapi berbagai pergumulan. Bapak, kami ingin mendoakan bagi semua pelajar dari tingkat sekolah pendidikan dasar, baik itu di tingkat SD, SMP, ataupun SMA. Bapak juga yang akan menolong dalam tahun ajaran baru di mana mereka sedang masuki saat-saat ini. Bapak, mungkin mereka berada di kelas baru, dengan teman-teman baru, dengan sahabat-sahabat baru yang mungkin berpisah karena pindah sekolah dari SMP ke SMA, atau mungkin dari SMA menuju ke pendidikan tinggi. Bapak juga yang menolong semua mereka yang menempuh pendidikan untuk bekal dalam perjalanan hidup mereka nantinya. Berkati para orang tua ya Bapak yang menyantun anak-anak. Berkati mereka kalau mereka harus mengupayakan kesejahteraan anak itu. Perlengkapan studi mereka, Bapak juga yang akan menolong dan memberkatinya. Jangan kau tinggalkan ya Bapak. Kami juga membawa dalam doa untuk kesehatan. Terima kasih Bapak bahwa COVID-19 pandemi itu sudah boleh diselesaikan, walaupun Bapak masih tetap bersama-sama kami terus seperti flu ataupun juga penyakit-penyakit lain yang tetap bersama dengan kami. Bapak juga yang memberi kekuatan bagi banyak orang yang harus menghadapi berbagai pergumulan kesehatan. Kami juga teringat ya Bapak, jangan kau tinggalkan majelis jemaat Tuhan, baik GKI Samanhudi dengan segala program kerjanya, khususnya dalam mempersiapkan bulan oikumene masyarakat, bulan Agustus, bulan depan. Bapak juga yang akan menolong semuanya. Apalagi ya Bapak, beberapa bulan ke depan, Natal, baik itu minggu-minggu Advent maupun juga merayakan Natal dan menutup tahun 2023 ini, memasuki tahun baru 2024 dengan agenda khususnya pemilihan umum. Bapak juga lah yang akan menolong juga semua orang yang harus mempunyai tanggung jawab untuk pergumulan ini. Maka Bapak berkati pemerintah dan bangsa kami, khususnya Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, dan juga partai-partai. 16 partai itu Bapak juga yang akan menolong semua orang yang duduk di dalamnya. Bapak, kami hanya dapat memohon ampuni kalau masih saja terjadi ya Bapak, korupsi, kolusi, nepotisme itu terjadi. Ada begitu banyak orang-orang yang mencari kepentingannya sendiri, atau bahkan ya Bapak mungkin juga karena partainya menuntut sesuatu. Bapak juga yang akan menolong semuanya dalam kelulusan hati, kesungguhan hati untuk jujur, tulus, dan takut kepada Sang Allah sendiri, Tuhan di atas segala yang dipertuan itu. Kami juga membawa dalam doa ya Bapak untuk Presiden Joko Widodo dan juga untuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan segala tugas-tugas yang hampir berakhir beberapa waktu nanti. Bapak juga lah yang akan menolong sampai terpilihnya presiden yang baru. Bapak, dengarkanlah juga doa-doa kami yang kami hantar ke hadapan hadirat Bapak. Engkau juga yang menolong dengan berbagai persoalan kami itu. Menjawabnya sepanjang itu boleh berkenan kepadamu ya Bapak. Terimalah doa kami bersama doa-doa syukur, doa permohonan dan syafaat kami. Terimalah Bapa, karena kami hantar dalam satu pengantara kami yang hidup, setia, Yesus Kristus Tuhan. Sumber berkat, pemberi penyertaan, Immanuel itu. Terima kasih Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara, kini dan selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut.
Tuhan Yesus memberkati.